Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadrati Asy-Syaikh Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Malabantani wa jami'an sabaqa fi hadzal masjid Masjidul Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasifal mushkilat ikshif 'anna wujud an wujuhil ma'ani hatta natali ala khawfiyati hadhil mushkilat wahfazna min al-khata' wad dhalam fa anta muwaffiqu li amrin wa anta 'alamul ghuyub innal ladzina asyrafna fi ayatina tsamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad, beliau bersabda bahwa orang yang mengasihi sesama makhluknya Allah maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum ma fis sama. Berkasihanilah terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang dari orang yang berada di langit. Berada di langit itu nggih berarti malaikat dan sebagainya. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar bi qatlihi bil ihsani ilaihim yahsunu ar-rahmanu ilaihim. Jadi maknanya adalah atau artinya adalah orang yang welas asih di muka bumi ini, baik terhadap sesama manusia atau bahkan terhadap hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, maka dia akan mendapatkan welas asih dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man tastati'una antarhamuhu min asnafi makhluqati ta'ala. Jadi belas kasihanilah atau welas asihlah semampumu kepada orang yang di situ menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Walau ghairu akilin bisyafaqati alaihim. Walaupun makhluknya Allah itu tidak berakal. Tidak berakal itu nggih mencakup hewan atau mencakup orang yang hilang akalnya, berarti orang majnun. Niku nggih mereka juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Wa du'aukum lahum birrahmah wal maghfirah yarhamukumul malaikah. Kemudian atau welas asih tersebut dengan cara kita berkasih sayang juga mendoakan supaya mereka mendapatkan rahmat atau mereka mendapatkan ampunan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang secara umum Allah Subhanahu wa taala itu melalui Nabi Muhammad memerintahkan untuk welas asih kepada semua makhluknya. Dan di dalam ilmu syariat atau di dalam kitab-kitab fikih, welas asih niku carane nggih macam-macam. Jangan digambarkan welas asih niku selalu kita berperilaku lembut. Sebagaimana dikatakan bahwa orang tua atau guru ini bentuk welas asihnya adalah
Ya semenjak lahir niku dia memberikan nama anaknya dengan nama-nama yang baik, seperti nama Muhammad atau nama Ahmad. Pokoknya bukan nama-nama yang tercela. Kalau nama-nama yang tercela seperti syaiton atau seperti iblis niku nggih mboten angsal. Nah niku termasuk hak orang tua atau hak anak yang wajib dipenuhi orang tua. Termasuk diantaranya juga adalah mengakikoi anak kalau orang tua itu mempunyai harta atau untuk berakikoh. Termasuk juga adalah orang tua senantiasa berikhtiar mendoakan anak. Nah ini nggih macam-macam carane. Lek di daerah napa jeneng kula niki kadang di setiap weton hari kelahiran anak niki orang tua lek saged poso nggih monggo, lek saged saged sedekah nggih monggo lah, nanti pahalanya ditunjukkan kepada si anak. Atau mungkin ketika nggak mampu puasa atau sedekah nggih mau sholawat mawon. Nah ini termasuk welas asih wong tua terhadap anak. Kemudian juga ketika anak itu sudah berumur 7 tahun, maka orang tua itu harus memberitahukan kewajiban-kewajiban syariat. Bahkan juga ketika sudah berumur 10 tahun, orang tua niku nggih berhak untuk memukul anak, tapi tidak dengan cara yang berlebihan. Jadi memukul itu bukan untuk kita berperilaku jahat niku mboten, tapi supaya anak niku mboten ngelamak istilahnya niku. Soalnya lek mboten diapa-apane dalam artian dinengne mawon nggih niku nggih mboten bener jane niku. Jadi kita kenalkan syariat, ketika sudah berumur 10 tahun kok tidak mau melakukan kewajiban syariat, ya harus ada tindakan, ya dinasihati atau dipukul, tapi dipukul dengan cara yang tidak berlebihan. Nah, ini termasuk kasih sayangnya orang tua terhadap anak. Begitu juga seorang guru. Seorang guru itu juga mempunyai kewajiban, di mana kewajiban ini merupakan hak bagi anak didik. Di antaranya seorang guru adalah orang yang mendapatkan amanat dari orang tua atau wali murid. Ya maka sebenarnya dia itu harus mengupayakan agar si anak ini yang tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, maka guru itu memenuhi kebutuhan pendidikannya si anak didik. Kemudian welas asihnya seorang manusia terhadap hewan. Nah ini meskipun hewan itu istilahnya tidak mempunyai akal, akan tapi manusia itu tetap wajib memperlakukan hewan itu dengan cara yang baik. Nah cuma begini Pak, wonten beberapa penafsiran atau pemerincian. Di antaranya adalah selagi hewan itu tidak melukai atau membahayakan kita. Nah, tapi kalau hewan itu melukai kita, seperti kita dihardik oleh ular atau dihardik oleh hewan-hewan yang buas, ya maka kita boleh membunuh mereka itu sekedar untuk membela diri. Tapi kalau pada hewan yang di situ tidak menyerang kita, tidak melukai kita, tidak membunuh kita, nggih mboten sae. Perbuatan-perbuatan menyakiti hewan itu mboten sae. Kemudian juga dalam sisi menyembelih hewan, dikatakan di dalam sebuah hadis kan bil makna ya. Jadi wa idza dzabtum fa ahsinu atau wa idza qataltum fa ahsinu dzabhatikum. Artinya ketika kalian menyembelih hewan, maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Nah, bukan berarti membunuh hewan itu tidak boleh. Maksudnya menyembelih hewan itu tidak boleh. Boleh ketika memang hewan itu layak disembelih. Ya seperti hewan untuk kurban, untuk akikah. Cuma syariat itu masih memerintahkan dengan cara-cara yang baik. Di antaranya apa? Di antaranya ketika menyembelih hewan itu jangan sampai menyembelih di depan anak si hewan. Nah ini memang wonten tuntunan ini. Kemudian sebelum menyembelih itu
hendaknya pisaunya digunakan menyembelih dipertajam supaya nanti ketika menyembelih itu cepat. Ketika menyembelih itu lambat karena pisaunya tidak terlalu tajam, itu akan menambah sakit yang ditanggung oleh si hewan. Jadi semacam itu. Bahkan juga dikatakan lagi bahwa ketika ada seorang atau sebuah hewan ini Pak, sekira tidak menyakiti kita, ya maka kita tidak boleh istilahnya itu atau mboten sae ketika hewan itu diganggu. Saya contohkan semisal ada kucing yang kebetulan itu tidur di tempat kita. Lah niki kalau memang panjenengan niku mboten betahaken tempat tersebut, maka nggih ampun diganggu. Bahkan sampai dikatakan andaikan kucing itu kencing kucing niku kan napa jenenge istilahnya berbau. Itu saja potensi-potensi semacam itu ya kalau bisa bukan dengan cara mengusir kucingnya, tapi dengan istilahnya itu kita ngalahi untuk ngeresiki kencingnya. Itu bagi orang yang mampu. Tapi kalau bagi orang yang nggak mampu karena sudah saking jengkel, wis diramut utawa dienakne malah nguyu sampai naik dhewe, ya tidak apa-apa. Kita pindahkan, tapi dipindahkan dengan cara yang baik. Seumpama dia punya anak, ya jangan dipindahkan sendiri, tapi dipindahkan bersama anaknya. Terus ngoten. Nah ini termasuk welas asih terhadap sesama makhluknya Allah. Wa min rahmatihi amatun li ahli sama alladzina hum aktsaru min ahlil ard. Wa la yajuzu li syaksin ayatwa li jamil muslimina bi ghufri jami'i dzunubihim aw yad'u li faqirin binawi mi'ati dinarin wa laisa lahu jihadun yatasahalu minha. Dan termasuk welasnya atau kasih sayang lagi, kita tidak boleh mendoakan sesuatu yang sifatnya itu mukhal. Seperti ada orang fakir, kita doakan semoga engkau hari ini mendapatkan banyak uang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya doa itu tidak realistis. Karena ya kasihan Pak. Ya kita doakan saja orang fakir semoga kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita doakan yang berlebihan niku malah boten melasi, tapi malah ngabotke atau malah memperberat. Jadi sampai berdoa kepada orang-orang itu saja ada etikanya. Sebagaimana juga dikatakan semisal nggih panjenengan gadah sederek nultanggi ingkang sedo. Terus panjenengan niku ngomong kalih tiang-tiang sing takziah, pun jenengan kula dongaaken mugi-mugi mawon umure dawa di depan keluarganya si orang yang ditinggal. Lah niki nggih mboten sae. Nggih sae-sae mawon dongaaken ngoten, tapi tidak pada tempatnya. Lah niki sing asale ndongakne malah terkesan ngece sing napa niki sing meninggal. Kados ngoten. Nah ini juga diatur di dalam syariat. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu azlma ala nafsi. Wahai hambaku, saya atau Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengharamkan diriku sendiri untuk berbuat zalim kepada kalian. Jadi termasuk dari bentuk keadilan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya akan mencatat segala amal yang dilakukan oleh manusia, meskipun amal itu kecil. Jadi tidak akan didolimi, bahasanya tidak akan dikorupsi bahasanya. Lek menungso niku kan swalike, Pak. Kadang barang cilik digedhe-gedhene, kadang barang gede niku tidak dianggap. Terus ngoten. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan saya atau Allah mengharamkan dolim pada kalian semua. Dolim itu menapa? Bisa diartikan melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya seperti yang saya katakan tadi, semisal ada orang
mati kemudian nangis-nangis terus panjenengan niku muni kali salah satu pentakziah. Pun jenengan kula dongaaken muga-muga dawa umure. Lah niki mboten napa-napa, donga semacam niku mboten napa-napa. Akan tapi ketika diucapkan tidak pada tempatnya, lah niku bukan bernilai positif, malah melukai orang yang di situ ditinggal tadi. Harus ngoten. Ya ibadi kulukum dolun illa man hadaituhu fastahduni adikum. Wahai hambaku, kalian semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai jalan kecuali orang yang aku kasih hidayah atau orang yang saya beri hidayah. Maka mintalah petunjuk atau hidayah kepadaku. Jadi pada dasarnya manusia itu semuanya berpotensi untuk tersesat, Pak. Akal manusia itu tidak menjamin kalau yang namanya pengetahuannya itu bisa menunjukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktine kata yang pinter niku kadang-kadang malah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ningali hampir semua teknologi yang ada di muka bumi ini kan pencetusnya, maksudnya orang yang mempopulerkan itu kan orang barat. Rata-rata kecerdasannya itu di atas rata-rata. Nah, tapi dengan kecerdasan itu tidak menggiring mereka itu kepada siapa Tuhan yang menciptakan mereka, malah kadang menjadikan mereka itu tidak percaya dengan Tuhan. Dan sebaliknya, ngapunten, rata-rata orang Islam itu memang jarang yang bisa menciptakan teknologi sebagaimana orang Barat, masih di era sekarang. Tapi dengan tidak aneh-anehnya itu, malah menggiring keyakinan mereka itu bisa memfokuskan diri kepada akhirat. Nah ini yang paling penting nih. Karena apa? Karena sehebat-hebatnya orang itu di dunia, kalau nanti dia tidak punya amal, dia rugi di akhiratnya. Karena masa di akhirat itu lebih panjang daripada di dunia. Saking panjangnya sampai dikatakan abadal abidin wa dahrod dairin. Artinya selama-lamanya. Ya logikanya orang itu mestinya memprioritaskan hidup selamanya daripada hidup sementara. Logikanya kan ngoten. Mulane nggih mboten saged disalahkan. Kenapa orang Islam itu rata-rata jarang yang di situ menekuni bidang dunia ya, karena memang berpotensi untuk melalaikan akhiratnya. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis aktaru ahli jannati adalah al-barru, bahwa sebanyak-banyaknya ahli surga atau paling banyak penduduk surga itu adalah orang yang tidak cerdas. Ya seperti kita nih lah, cara akal itu nggih cukup lah istilahnya Pak. Tidak terlalu pintar atau tidak terlalu cerdas, tapi juga tidak bodoh. Jadi karena memang orang mboten pati ngerti niku nggih anjene orang yang istilahnya justru mendapatkan napa iku jenenge petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Soale uripe niku mboten aneh-aneh, Pak. Justru sing pinter-pinter sing kakean pikiran niku kadang uripe kakean model, akhirnya modal madil. Terus ngoten. Ya ibadi kulukum jae ilaman at'amtuhu fastat'amuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian semua ini adalah orang yang tidak punya makanan dan bisa mendapatkan makanan ya karena aku kasih makan. Maka mintalah makanan kepadaku. Artinya kita ini dalam sisi tauhid, semenjak kita lahir kita tidak pernah dalam keadaan kenyang. Jadi ketika kita bayi ini kan, ketika kita dalam kandungan itu kan makanan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya ari-ari niku. Jadi di dalam kandungan, ketika di kandungan itu sudah dilahirkan, maka kita mendapatkan asupan ASI, air susu ibu. Dan kita ini juga tidak pernah meminta dalam keadaan semacam itu. Nah ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki, mencukupi kita meskipun kita ini tidak meminta. Nah sungguh aneh
ketika memang manusia itu tidak meminta oleh Allah Subhanahu wa taala masih dicukupi, tapi dia itu masih merasa bahwasanya dia itu bisa makan itu ya karena dirinya sendiri. Ya karena memang dia mempunyai keyakinan saya makan ini ya karena saya bekerja. Lepas meneng kandungan itu nggih temu di mawon. Lah wonten kandungan niku mboten enten kok tiyang niku ngirimi makanan iki panganan apa jenenge kangge anakmu kan enggak ada. Semuanya itu masih dicukupi dalam bentuk Allah menciptakan yang namanya ari-ari untuk mensuplai makanan. Ya ibadi kullukum arin ilaman kasautu fastaksuni aksikum. Wahai hambaku, kalian semua ini adalah orang-orang yang tidak punya pakaian. Jadi kita ini terlahir di muka bumi ini tidak menggunakan sehelai pakaian sama sekali. Maka aku kasih pakaian sehingga kalian ini mintalah pakaian kepadaku atau mintalah perkara yang menutupi tubuh kalian ini kepadaku. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian semua ini banyak melaksanakan dosa baik siang malam, kemudian aku masih sudi untuk mengampuni dosa kalian. Nah ini menunjukkan bahwasanya sebesar-besarnya dosanya makhluk, masih luas atau masih besar rahmat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kalian melakukan dosa, maka segera minta ampun atau beristighfar kepadaku. Ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hambaku, semua amal yang kamu lakukan ini aku tulis, kemudian aku kasih balasan sesuai besar amaliyah kalian. Faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumana illa nafsah. Barang siapa dari kalian yang melakukan kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah atau pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang di situ melakukan keburukan, ya maka introspeksilah diri. Artinya kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah ungkapan dari sisi etika. Ketika kita melakukan kebaikan, kita harus ingat bahwasanya yang menghendaki kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melakukan keburukan, ya maka kita harus introspeksi, kenapa kita kok bisa-bisanya terjerumus di dalam hal yang buruk. Ya semoga mawon kita dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik dan selalu mendapatkan pertolongan sehingga dimudahkan untuk beribadah kepada Allah dan selamat di dunia maupun akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.